Selamat pagi pemirsa, semangat pagi. Apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali berita Papua hari ini dapat kembali menjumpai Anda bersama saya, Cynthia Delima. Sejumlah informasi penting dan menarik akan kami hadirkan untuk Anda. Berikut 3 di antaranya. Perahu cepat dihantam ombak di Kaimana, Papua Barat. 5 penumpangnya tewas. Kapolda Papua pastikan Idul Adha di 29 kabupaten aman dari gangguan kelompok kriminal bersenjata. Aktif mengedukasi penonton soal keamanan, SCTV dan Indosiar Biro Papua mendapat penghargaan dari Polres Merauke. Tim SAR Pos Kaimana berhasil mengevakuasi 5 penumpang perahu cepat yang terbalik di Pulau Mandais, Kaimana, Papua Barat pada Sabtu lalu. Kapal ini membawa 18 penumpang. Dalam musibah tersebut, 12 penumpang berhasil menyelamatkan diri, namun 1 orang hingga berita ini disusun masih hilang. Kelima penumpang langsung dievakuasi ke RSUD Kaimana lalu diserahkan ke keluarga masing-masing. Perahu cepat bertolak dari Kaimana pada Kamis pekan lalu dengan tujuan Kampung Esenia, Distrik Buruai. Kapal seharusnya tiba pukul 1 dini hari, namun kapal dihantam ombak hingga terbalik di Pulau Mandais. Korban selamat itu 12 orang dan berhasil dievakuasi. Saat ini sudah kembali ke rumahnya dan korban yang meninggal dunia diinformasikan 5 orang dan sudah diantarkan ke Rumah Sakit Umum Daerah Kaimana dan sudah diserah terimakan ke pihak rumah sakit dan informasi terbaru sudah diserahkan ke pihak keluarga. Adapun total yang sudah ditemukan semuanya berjumlah 17 orang. Sesuai data 18 orang yang hilang sehingga 1 orang masih diinformasikan hilang dan sesuai data yang kami dapat yang dinyatakan hilang itu 1 orang, seorang anak-anak. Tim SAR Pos Kaimana bersama Polairut masih mencari 1 penumpang kapal. Dari Kaimana, Papua Barat, Igobat Momolin melaporkan. Pembegalan Sabtu lalu terjadi di Jalan Seringgu Jaya, Merauke. Rekaman CCTV ini memperlihatkan 2 orang pemuda memeras seorang ibu rumah tangga yang sedang mengendarai motor. Pelaku mencegat dan menghentikan paksa motor korban, namun korban nekat melarikan diri. Pelaku kemudian mencari sasaran lain, juga seorang ibu rumah tangga. Kali ini pelaku mengancam korban dengan parang. Korban pun ketakutan dan melarikan diri. Setelah mendapat laporan, polisi langsung memburu kedua pelaku. Kedua pelaku ditangkap di rumahnya. Untuk dua-duanya sudah ditangkap. Sudah ditangkap ya? Kapan penangkapannya Pak? Tadi malam. Tadi malam ya. Terus itu yang pertama itu memang sudah ditangkap juga lebih dulu? Sudah ditangkap yang megang senjata tajam sudah diamankan. Diamankan dulu ya. Pak Kasat, kira-kira dari keterangan pelaku, kira-kira apa motifnya dia seperti itu Pak Kasat? Dia dalam kondisi mabuk. Terus? Karena minuman alkohol jadi dia agak tersinggung sedikit. Oh gitu. Terus ada pemalangan dilakukan terhadap korban itu? Dia ada pemalangan, awalnya pemalangan. Tapi tidak minta apa-apa? Nggak minta apa-apa karena ibu itu tidak ada kasih apa-apa juga. Oh gitu. Tapi ada kekerasan dilakukan Pak Kasat? Untuk ke korban, informasi dari diduga pelaku tidak ada. Tapi sampai sekarang kan korban belum ada laporan ke sini, laporan resminya belum ada. Pak Kasat, penangkapan yang kedua ini ditangkap di mana? Di rumahnya atau di mana Pak Kasat? Di rumah. Di rumahnya. Ada perlawanan Pak Kasat? Tidak ada. Tidak. Kedua pelaku saat ini ditahan di Mapolres Merauke. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Ribuan umat muslim melaksanakan sholat Idul Adha di halaman Polda Papua. Imam Masjid Al-Mu'minun Polda Papua menjadi imam dan khutbah disampaikan dosen pasca sarjana Institut Agama Islam Negeri IAIN Fatahul Muluk Papua Hendra Yulia Rahman. Kepala Kepolisian Daerah Papua Irjen Matius Fakiri memastikan sholat Idul Adha di 29 kabupaten berjalan aman dan lancar.
Saya bersyukur rangkaian kegiatan sholat Id ya, mulai dari sehari sebelumnya, malam kalau orang kan malam takbiran di masjid-masjid, dan tadi sholat Id di semua wilayah hukum Polda Papua, Polres-Polres yang ada termasuk daerah yang sering terjadi gangguan. Alhamdulillah semua bisa berjalan dengan aman. Ya, kami juga berharap di rangkaian ini bisa berjalan setelah pemotongan hewan kurban dan nanti pembagian. Sehingga suatu hari dalam menyongsong dan pelaksanaan sholat Id hari ini, kami berharap semua itu bisa jalan dan masyarakat bisa kami juga berharap pada momen ini kan mulai dari 2 hari kemarin ya, kan sudah mulai masuk libur hari raya. Nah, libur hari raya Idul Adha ini mudah-mudahan semua tidak ada masalah, dan nanti semua masyarakat, semua pegawai yang berlibur di Idul Adha ini bisa kembali bekerja sebagaimana yang diharapkan oleh pemerintah. Saat liburan panjang, Polda Papua menyiagakan 3/4 personel di setiap Polres untuk melakukan pengamanan. Dari kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Sapi bantuan Presiden seberat 800 kg diberikan langsung kepada warga Muslim asli Papua, suku Kokoda, yang tinggal di kilometer 8, Kota Sorong, Papua Barat Daya. Warga sangat senang dan mereka menyembelihnya di salah satu masjid, disaksikan Gubernur Papua Barat Daya, Muhammad Musaad. Ibrahim Ogaje, Kepala Suku Imeko, Kota Sorong mengatakan bantuan sapi dari Presiden ini merupakan yang pertama kali ia bersama warga mengucapkan terima kasih kepada Presiden. Inilah jadi suatu kegelisahan. Hari ini yang meluruskan oleh Bapak Presiden Jokowi. Belum pernah orang Kokoda dapat sumbangan atau bantuan dari Bapak Presiden membantu kepada area korban ini. Hari ini yang masuk adalah 7 ekor dari Masjid Babul Jannah sudah menerima itu. Jadi kami hargai dan kami hormati kepada bagi orangnya membantu donatur yang sudah membantu kepada dengan adanya hari raya Idul Adha korban ini. 300 kakak yang harus menerima. Kemudian dari bukan saja dari Muslim, kami sudah ditargetkan harus dari saudara-saudara kita dari desa yang ada di Kilo 8. Sementara itu di Manokwari, Papua Barat, Gubernur Papua Barat Paulus Waterpau dan Bupati Manokwari Hermus Indau juga menyumbang 2 ekor hewan kurban di perumahan Irman. Penyaluran hewan kurban di Papua Barat dipercayakan kepada Majelis Ulama Indonesia. Ya, alhamdulillah pada tahun ini Majelis Ulama Indonesia Provinsi Papua Barat diberi amanah oleh Bapak Gubernur untuk membantu pemerintah mendistribusikan hewan kurban bantuan dari Bapak Gubernur dan pimpinan OPD Bersatu Provinsi Papua Barat ke seluruh kabupaten kota di Provinsi Papua Barat. Ini sungguh sebuah kebanggaan bagi Majelis Ulama Indonesia, tetapi juga menunjukkan ada sebuah kerjasama yang baik sekali antara Umaro, pemerintah dengan ulama, dalam hal ini Majelis Ulama Indonesia dan para pimpinan ormas-ormas Islam, sehingga jalinan kerjasama ini tentu semakin menguatkan kebersamaan antara pemerintah, ulama, dan umat pada momen Idul Adha 1444 Hijriah 2023. Pelaksanaan Idul Adha di Papua Barat berjalan lancar dan aman. Tim Liputan melaporkan dari Sorong dan Manokwari. Peringatan HUT ke-77 Bayangkara Sabtu lalu dilangsungkan di halaman Polres Merauke, Papua Selatan, kendati diguyur hujan. Upacara dipimpin Wakapolres Merauke Kompol Vicky Pandu dihadiri Gubernur Papua Selatan Apollo Savanpo. Wakapolres Merauke Kompol Vicky Pandu mengatakan, HUT Bayangkara adalah momen untuk pemulihan nama baik Polri yang tercoreng akibat perbuatan tidak terpuji anggota Polri. Polri untuk meningkatkan kembali kepercayaan publik terhadap Polri. Jadi dalam rangka pada hari ulang tahun Bayangkara ini sebagai momentum untuk Polri untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap Polri, sekaligus
semakin mempererat sinergitas TNI Polri bersama serangan, ancaman dan gangguan Kamtibmas berasal dari dalam negeri kita sendiri, dari dalam masyarakat kita, maka harus kita hadapi dengan cara mengaktifkan sistem ketahanan sosial budaya dengan cara saling menghormati dan saling menghargai. Sementara itu di Timika, Polres memperingati HUT Bayangkara dengan upacara tabur bunga di Pelabuhan Pomako. Inspektur Upacara Wakapolres Mimika, Kompol Hermanto, berharap Polri semakin jaya dan solid untuk membangun tanah Papua. Akan upacara tabur bunga dalam rangka hari ulang tahun Bayangkara yang ke-77 dengan makna kita menghormati jasa para pahlawan yang mendahului kita dari TNI ataupun Polri, bukan hanya pahlawan berjuang kemerdekaan itu di darat saja, di laut juga ada ya. Jadi ini kita harus menghormati arwahnya para pahlawan yang ada di laut. Harapannya adalah Polri semakin jaya, solid dengan TNI Polri ya. Kita sama-sama membangun untuk Indonesia lebih maju. Sementara itu di kota Jayapura, peringatan HUT Bayangkara berlangsung di halaman Mapolda Papua, Koya Barat. Kapolda Papua Irjen Matius Fakiri memimpin langsung peringatan Bayangkara yang dihadiri ratusan polisi dan tentara. Matius Fakiri menyerahkan sejumlah penghargaan kepada anggota Polri yang dianggap berprestasi, serta warga sipil dan ASN yang dianggap memiliki kontribusi Kamtibmas. Kita anggota Polri bisa melaksanakan upacara dan melaksanakan perayaan hari ulang tahunnya yang ke-77 berjalan lancar, aman, damai. Saya berharap ini pun selalu bisa hadir di tanah Papua, khususnya di wilayah Polda Papua, sehingga kita sama-sama bisa mewujudkan Papua menjadi Papua yang aman. Tentunya lewat kesempatan ini juga, sebagaimana kemarin saya sampaikan permohonan maaf kepada semua masyarakat yang selama ini kami layani wilayah hukum Polda Papua. Apabila masih ada anggota Polri atau setiap satuan kewilayahan yang belum bisa melayani dengan baik, ini akan menjadi bagian integral akan kami evaluasi untuk memberikan pelayanan terbaik sebagaimana harapan pimpinan Polri, pimpinan negara, untuk Polri bisa tampil lebih baik daripada yang kemarin. Di sisi lain kan kami juga menyiapkan agenda-agenda nasional, yaitu kita menyongsong persiapan pemilu legislatif dan presiden, yang tentunya agenda sudah jalan. Ini bagian juga dari konsekuensi kita akan menunjukkan Polri yang presisi itu menyiapkan situasi Kamtibmas di semua tanah air, khususnya tanah Papua. Irjen Fakiri menambahkan, pihaknya terus mematangkan persiapan pengamanan pemilu tahun 2024 yang tahapannya sudah berjalan. Tim Liputan melaporkan dari Merauke, Mimika, dan Kota Jayapura. Peringatan HUT Bayangkara, Polres Merauke juga memberikan penghargaan bagi media dan insan pers yang dinilai telah membantu Polri menjaga ketertiban dan keamanan. Dari 19 media baik cetak dan daring, SCTV dan Indosiar Biro Papua mendapat juara pertama. Koresponden SCTV dan Indosiar, Muhammad Ridwan, menerima penghargaan yang diserahkan Wakapolres Merauke, Kompol Vicky Pandu. Menurut Kepala Seksi Humas Polres Merauke, Aibtu Andre, kriteria penilaian adalah keaktifan jurnalis, mengedukasi warga agar waspada terhadap kriminalitas. Dalam rangka memeriahkan Hari Bayangkara ke-77 Polres Merauke, salah satunya kita panitia melaksanakan lomba artikel jurnalistik kategori pemberitaan Hari Bayangkara yang ke-77 Polres Merauke. Kebetulan yang berhasil keluar sebagai juara 1 atas nama Muhammad Ridwan dari SCTV Papua, juara 2 Istiasari dari Arafura News, dan juara 3 Ardi dari RRI Merauke. Polres Merauke juga berharap media terus aktif dan berperan mengedukasi penonton dengan berita-berita humanis dan pembangunan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.
Simpatisan organisasi Papua Merdeka kembali ke pangkuan NKRI. Mereka menyerahkan 4 pucuk senjata api jenis Mauser beserta 3 butir peluru kaliber 7,62 di perbatasan Papua New Guinea. Tercatat sudah 3 kali dalam tahun ini simpatisan OPM atau KKB menyerahkan senjata api dan amunisi, yakni pada bulan Mei, Juni, dan Juli 2023. Penyerahan senjata oleh KKB ke tentara tidak lepas dari peran tim khusus Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan Satgas Pamtas Batalion Infanteri 132 Bima Sakti yang terus memantau penyelundupan senjata api dan amunisi di perbatasan Indonesia. Dengan kerja keras, pengorbanan, ketulusan, dan keikhlasan, kami senantiasa berupaya memberikan solusi yang terbaik untuk mengatasi setiap dinamika permasalahan yang terjadi bagi masyarakat di perbatasan Papua. Selama 8 bulan, Satgas Pamtas juga melakukan pembinaan teritorial untuk mensejahterakan masyarakat setempat, seperti membuat sumur bor, membagikan sembako, serta perlengkapan belajar bagi murid sekolah. Kami berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan dan memberikan rasa aman bagi masyarakat perbatasan Papua. Selain menggagalkan penyelundupan senjata api dan amunisi, beberapa waktu lalu Satgas Pamtas juga menggagalkan penyelundupan ganja seberat 34,5 kg dan solar subsidi sebanyak 3,4 ton. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Pemerintah Kota Jayapura menyerahkan 23 kendaraan dinas, baik motor maupun mobil, kepada Kepala OPD hingga Lurah guna menunjang pelayanan masyarakat. Kendaraan dinas tersebut diserahkan Wali Kota Jayapura, Franz PK, di Main Hall Kantor Wali Kota Jayapura. Franz meminta kendaraan dinas itu dirawat agar bisa berfungsi melayani masyarakat, dan ia menegaskan kendaraan dinas bukan digunakan untuk mabuk-mabukan dan keperluan pribadi. Belum ada kendaraan dan juga bagian-bagian yang belum ada kendaraan juga yang kita serahkan hari ini. Satu kendaraan juga yang saya berikan, hibahkan tentunya nantinya ke Pengadilan Negeri kelas 1 Jayapura. Itu juga adalah tentu untuk mendukung kepentingan pelayanan kepada masyarakat di bidang penegakan hukum ataupun juga proses peradilan ya. Juga sebagai anggota Forkopimda telah memberikan kontribusi yang luar biasa dalam proses peradilan di kota dan juga menjadi rekan kerja Forkopimda yang sangat baik, karena itulah yang kebetulan juga belum ada kendaraan. Ketua Pengadilan Negeri belum ada kendaraan dinas. Meskipun ada, tetapi sudah tidak layak lagi sehingga kota. Pemerintah Kota Jayapura menyiapkan anggaran 4,5 miliar rupiah yang diambil dari dana alokasi umum atau DAU tahun 2023 untuk membeli puluhan kendaraan dinas. Agar tidak rusak atau hilang, Pemkot akan rutin mengecek dan menertibkan pemakaian. Kami menyiapkan 23 unit kendaraan yang terdiri dari 7. Yang pertama 1 roda 6, ya itu bis 1 itu untuk bis pegawai. Kemudian 1 Toyota Yace ya, itu untuk Bapenda untuk pelayanan klinik. Kemudian 2 Toyota Innova untuk Ketua Pengadilan Negeri kelas 1A itu kami pinjam pakai kepada Ketua Pengadilan. Itu masanya tuh 5 tahun, nanti diperpanjang lagi 1 tahun sebelum berakhir kami perpanjang lagi kepada Ketua Pengadilan. Kemudian yang 1 Kepala Dinas Sosial, kemudian 4 Toyota Veloz itu untuk 4 kepala bagian Kesra, kepala bagian hukum, pemerintahan, dengan 1 di sekretariat dewan. Kemudian motor untuk kendaraan roda 2 itu ada 15 unit. Tadi mungkin teman-teman sudah ini ya ketahui semua. Jadi ini sumber anggarannya dari DAU senilai 4.551.900.000 rupiah.
kendaraan dinas yang diserahkan berupa 7 mobil dan 16 motor. Dari kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Pemirsa, berita yang baru saja Anda saksikan sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Papua pagi ini. Bersama kru yang bertugas, saya Cynthia Delima ucapkan terima kasih dan kami pamit undur diri. Selamat pagi, semangat pagi, dan wanyambe.